Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erikson dan Saputra. Saya dari kelas MBSD NPM 195 1040 299. Saya akan memenuhi tugas uh, menjelaskan tentang pendekatan Bayani, Irfani, dan Burhani. Ya, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan Bayani. Sebelum kita lebih jauh lagi, saya menjelaskan Bayani adalah metode pemikiran khas Arab yang didasarkan atas otoritas teks atau nas, secara langsung atau tidak langsung. Pada pendekatan ini, teks suci ini memiliki otoritas penuh menentukan arah kebenaran sebagai kitab. Fungsinya, fungsi akal hanya sebagai pengawal makna yang terkandung di dalamnya. Nalar Bayani menghasilkan sikap mental yang dogmatis, defensif, dan apologetik. Nah, penggunaan teks suci adalah suci saja tidak cukup, karena terkadang masalah yang ini sangat sulit dipecahkan, tidak dapat dijelaskan pada teks suci, sehingga diperlukan pendekatan lainnya yang lebih luas dan terbuka seperti itu. Itu pendekat Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang pendekatan Irfani. Pendekatan Irfani ini pendekatan pemahaman yang bertumpu pada instrumen pengalaman batin, dawuk, qob, dan basiroh, dan intuisi. Metode ini dipergunakan meliputi manhaj kasf dan manhaj iktisab. Manhaj kasfi disebut juga manhaj ma'rifah atau irfani, yang tidak menggunakan indera atau akal, tetapi tidak menggunakan kosof dengan riyadi dan mujahadab. Manhaj iktisfi disebut juga al-muntahili analogi, yaitu metode untuk menyingkap dan menemukan rahasia pengetahuan melalui analogi-analoginya. Paradigmanya ini lebih melihat teks sebagai simbol dan isyarat yang menuntut pembacaan dan penggalian makna terdalam atau makna dari batin, seperti itu. Dari simbol-simbol dan isyaratnya, mohon maaf. Nah, saya lanjutkan lagi. Dari simbol-simbol isyarat tersebut dengan melibatkan kecerdasan emosional, kecerdasan sosial, dan kecerdasan spiritual, seperti itu. Dan selanjutnya itu pendekatan Burhani. Burhani atau pendekatan rasional argumentatif adalah pendekatan yang mendasar diri pada kekuatan rasio melalui instrumen logika. Nah, pendekatan ini menjadi realitas maupun teks dan hubungan antara keduanya sebagai sumber kajian. Burhani sendiri secara epistemologi yang berpandangan bahwa sumber ilmu pengetahuan adalah akal. Epistemologi Burhani ini dalam pandangan keagamaan banyak dipakai oleh aliran berpahaman rasional seperti Mu'tazid dan ulama-ulama moderat atau seperti orang-orang filsafat, seperti itu. Perbandingannya ya, dan sekarang itu pendekatan gabungan seperti Suharidi pada tahun 1154 sampai 1992 Masehi. Mulla Sadra ya itu adalah salah satu tokoh-tokoh yang membawa ya seperti yang mencari apa ya, mereka tuh seperti menjelaskan tentang pendekatan Bayani, pendekatan Irfani, dan pendekatan Burhani. Kesimpulannya, pendekatan Bayani itu menghasilkan pengetahuan lewat analogi realita non fisik atas realitas fisik. Sedangkan pendekatan Irfani menghasilkan pengetahuan lewat proses penyatuan rohani pada Tuhan dengan pernyataan universal. Dan yang terakhir yaitu pendekatan Burhani. Pendekatan Burhani ini menghasilkan pengetahuan melalui prinsip-prinsip logika atas pengetahuan sebelumnya yang telah diyakini kebenarannya atau jelas empiris, bukti empiris, seperti itu. Sekian dari saya, Erikson dan Saputra. Jika ada salah kata atau kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.